Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda dengan NIM 211120098, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membawakan materi tentang kompensasi. Sebelum kita lanjut lebih jauh ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kompensasi. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima, baik berupa fisik maupun non-fisik. Atau juga bisa dikatakan kompensasi itu adalah seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun tujuan dari kompensasi yaitu yang pertama, mempertahankan karyawan yang berprestasi. Seseorang yang telah berusaha dan berprestasi dalam perusahaan cenderung akan lebih loyal jika upaya dan kerja kerasnya dihargai. Maka dari itu, kompensasi itu diberikan dengan tujuan agar karyawan yang mempunyai prestasi tetap loyal terhadap perusahaan dan termotivasi untuk terus memajukan perusahaan dengan adanya kompensasi. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Kompensasi itu seringkali menjadi daya tarik tersendiri bagi karyawan yang ingin melamar di sebuah perusahaan. Kompensasi yang besar dan menarik otomatis akan menarik karyawan-karyawan yang berkualitas untuk masuk ke perusahaan tersebut. Yang ketiga, memicu perubahan sikap semakin baik. Hadirnya kompensasi ini ternyata mampu membentuk lingkungan kerja yang kompetitif. Kompensasi membuat masing-masing karyawan termotivasi untuk berusaha lebih keras lagi dari sebelumnya. 4. Efisiensi biaya. Seperti yang sudah kita bahas pada poin-poin sebelumnya, bahwa pemberian kompensasi dapat menekan kerugian yang bisa ditimbulkan karena tingkat turnover karyawan yang tinggi. Maka dari itu, perusahaan bisa membuat suatu perencanaan program kompensasi rasional agar dapat mempertahankan sumber daya manusia yang ada. Yang kelima, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Kompensasi menjadi sebuah bentuk balas jasa perusahaan atas segala sesuatu yang telah dilakukan karyawan untuk perusahaan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu membentuk administrasi legalitas. Pemberian kompensasi terhadap karyawan menjadi aspek pemenuhan administrasi legalitas oleh perusahaan kepada pemerintah. Kita lanjut ke jenis-jenis kompensasi, yaitu yang pertama, kompensasi non-finansial. Biasanya sistem kompensasi non-finansial ini diberikan berupa non-materi, contohnya pelatihan, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, kompensasi langsung. Kompensasi langsung yaitu imbalan dari perusahaan kepada karyawan atas kinerjanya selama ini. Contohnya seperti gaji, upah, THR, bonus, dan lain-lain. Yang ketiga, kompensasi tidak langsung, yaitu memberikan imbalan dari perusahaan kepada karyawan melalui orang ketiga. Contohnya, perusahaan mengikut sertakan para karyawannya dalam program sosial dan kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat biaya hidup. Yang kedua, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain.
Yang ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Yang keempat, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keenam, peranan serikat buruh. Contoh-contoh kompensasi yaitu yang pertama, tunjangan. Tunjangan itu adalah contoh kompensasi yang paling sering diterapkan di perusahaan Indonesia. Yang kedua, insentif. Insentif adalah gaji tambahan di luar gaji pokok yang besarannya mengikuti kenaikan profit atau produktivitas perusahaan. Yang ketiga, upah. Upah adalah salah satu contoh kompensasi yang diberikan kepada karyawan atas kerja kerasnya dalam sebuah perusahaan. Kita lanjut ke sistem pemberian kompensasi, yaitu yang pertama, sistem waktu. Pemberian kompensasi berdasarkan sistem waktu ini apabila kinerja karyawan sangat sulit untuk diukur. Yang kedua, sistem hasil. Pemberian kompensasi berdasarkan sistem hasil ini diberikan pada banyaknya hasil yang telah dikerjakan, bukan pada lamanya waktu pengerjaannya. Yang ketiga, sistem borongan. Pemberian kompensasi pada sistem ini didasarkan pada volume pekerjaan atau lamanya bekerja. Asas kompensasi. Menurut Hasibuan, pada tahun 2009, asas kompensasi harus berdasarkan dan memperhatikan undang-undang perburuhan yang berlaku. Yang pertama, asas adil. Biasanya, kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, asas layak dan wajar, yaitu kompensasi harus disesuaikan dengan kelayakannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.